Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah yang Maha Rahim. Engkau selalu mengasihi kami, kendati kami berdosa. Bantulah kami untuk berani membuka diri secara jujur di hadirat-Mu, agar kami pun dapat saling mengampuni satu terhadap yang lain, dalam keterbukaan dan kerendahan hati. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil yang diwartakan kepada kita pada hari Senin Prapaskah yang kedua. Injil dikutip dari Injil Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini menampilkan ajakan Yesus agar kita semua murah hati, sebagaimana Bapa di surga murah hati. Sabda Yesus jelas, "Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati." Kemurahan hati itu diukur dengan beberapa indikator. Yang pertama, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Yang kedua, janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Yang ketiga, ampunilah, dan kamu akan diampuni. Tolak ukur yang keempat, berilah, dan kamu akan diberi. Bahkan balasan pemberian itu, kalau kita murah hati, Allah tidak bisa kita tandingi dalam hal kemurahan hati, maka berkat akan dicurahkan berlimpah-limpah kepada kita. Yesus mengatakan, "Berilah, dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar
akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itulah indikator-indikator kalau kita mau murah hati seperti Bapa di surga murah hati. Dan yang paling sulit untuk diterapkan dalam hal ini, dalam kehidupan kita sehari-hari adalah untuk bisa mengampuni. Kerap kali kita hanya mau diampuni saja, tetapi kurang mau, bahkan tidak sedikit di antara kita yang tidak mau mengampuni. Padahal itu menjadi tolok ukur kalau kita mau murah hati seperti Bapa di surga murah hati. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, untuk bisa mengampuni, pertama-tama memang kita membutuhkan kerendahan hati, kesadaran bahwa kita pun rapuh, lemah, ringkih, bahkan berdosa. Ini yang tidak mudah. Lebih mudah orang bersikap angkuh, congkak, arogan, lalu mudah mencari-cari kesalahan orang lain, apalagi kalau itu menyangkut kepentingan pribadi, ambisi-ambisi pribadi, lalu membuat kita menjadi kehilangan akal sehat, sehingga tampaklah keaslian diri kita yang hanya memburu keinginan dan ambisi pribadi kita. Untuk itu, bacaan yang pertama yang dikutip dari kitab Daniel, bab 9 ayat 4b sampai ayat 10, dapat menjadi doa kita. Bacaan itu merupakan doa pertobatan, doa kerendahan hati, doa bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk para pemimpin kita. Seperti apa doa itu dirumuskan dalam kitab Nabi Daniel? Mari kita daraskan bersama, yang juga menjadi doa kita. Doa ini relevan dan signifikan untuk situasi bangsa kita saat ini. Mari kita satukan hati kita dalam doa sebagaimana ditawarkan di dalam kitab Daniel. Ah Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Kami pun tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu, kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar. Patutlah kami malu seperti pada hari-hari ini, kami umat-Mu, penduduk kota dan dimanapun juga, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad kepada Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada belas kasih dan pengampunan, walaupun kami telah
memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ini yang bisa saya tawarkan sebagai bahan renungan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.